Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu manajemen internasionalisasi untuk UMKM di Indonesia. Teman-teman, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok saya. Saya sendiri Randy Apania. Saya Haji Gunawan. Saya Ida Kristiani Siombing. Saya Kasih Piangsiati. Saya Dede Sukmadianto Sanusi. Saya Vincent Dionarendra. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam judul utama kita, yaitu manajemen internasionalisasi untuk UMKM di Indonesia. Memperkenalkan konsep dan strategi internasionalisasi bagi UMKM di Indonesia untuk menghadapi tantangan dalam kancah bisnis global. Selanjutnya, Pengertian internasionalisasi UMKM. Internasionalisasi UMKM adalah proses ekspansi bisnis melintas batas negara untuk memasarkan produk atau jasa, melibatkan penyesuaian dengan peraturan dan kebutuhan pasar internasional. Di sini ada 3 manfaat dari internasionalisasi UMKM di Indonesia, yaitu pertama meningkatkan pendapatan, yaitu memperluas bangsa pasar ke luar negeri akan meningkatkan penjualan dan keuntungan UMKM di Indonesia. Kedua, keunggulan kompetitif, yaitu internasionalisasi memungkinkan UMKM mengembangkan keunggulan kompetitif melalui inovasi produk dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir adalah pengembangan jaringan. Internasionalisasi memungkinkan UMKM membangun hubungan bisnis dengan pemain internasional, menyediakan akses ke sumber daya dan peluang baru. Next akan dijelaskan oleh teman saya. UMKM dihadapkan pada beberapa tantangan yang signifikan saat mencoba memasuki pasar internasional, yaitu yang pertama perbedaan regulasi dan kebiasaan bisnis atau regulasi dan birokrasi. Setiap negara yang memiliki regulasi dan kebiasaan bisnis yang berbeda. UMKM yang ingin memasuki pasar internasional harus mengatasi tantangan ini, termasuk perbedaan dalam prosedur ekspor-impor, persyaratan perizinan, kebijakan pajak, kebiasaan negosiasi dan bahasa yang berbeda, perbedaan budaya dan bahasa. Menghadapi perbedaan budaya dan bahasa yang sangat menjadi tantangan signifikan bagi UMKM dalam memasuki pasar internasional, penyesuaian dengan kebiasaan budaya dan bahasa baru dari pasar internasional memerlukan upaya dan pemahaman yang ekstra, sehingga juga menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pasar internasional dan kurangnya akses ke jaringan bisnis global. Yang ketiga, kurangan sumber daya, keterbatasan modal, keahlian, serta infrastruktur yang terbatas dapat menjadi kendala bagi UMKM Indonesia yang ingin go global. Next, saya akan jelaskan oleh teman saya. Strategi untuk internasionalisasi UMKM di Indonesia, yaitu ada penelitian pasar, di mana analisis potensi pasar, kondisi pesaing, dan serta kebutuhan konsumen adalah langkah awal dalam merencanakan strategi internasional. Selanjutnya, partnership dan aliansi. Membangun kolaborasi dengan mitra lokal dan internasional dapat membantu memperluas jaringan dan meminimalisir resiko. Dan yang terakhir ada pemasaran digital, yaitu memanfaatkan media sosial, platform seperti e-commerce, dan teknologi digital lainnya untuk memperluas jangkauan pasar secara efektif dan efisien. Lalu yang berikutnya, studi kasus sukses internasionalisasi UMKM di Indonesia. Berikut adalah 3 contoh yang kami ambil karena ketiga UKM ini mampu untuk menerapkan strategi dan mengatasi tantangan dalam melakukan internasionalisasi. Yang pertama sendiri ada Aksara Batik. Aksara Batik berhasil memasarkan batik Indonesia ke berbagai negara dengan desain unik dan kualitas terbaik. Lalu yang berikutnya ada Tugu Kopi, yaitu Tugu Kopi meraih kesuksesan internasional dengan kopi Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga mereka bisa dikenal di seluruh dunia. Lalu yang berikutnya ada Polyform Indonesia. Polyform Indonesia sukses menghadapi persaingan pasar internasional dengan mengeluarkan produk furnitur berkelas tinggi dan memiliki keunggulan dalam hal desain. baik, selanjutnya ada dukungan pemerintah dalam internasionalisasi UMKM di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan berbagai dukungan termasuk insentif.
fiskal, akses ke pasar internasional melalui perjanjian perdagangan, serta program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM yang ingin internasionalisasi. Lalu ada langkah-langkah untuk memulai internasionalisasi UMKM di Indonesia. Yang pertama yaitu analisis internal dan eksternal, melakukan evaluasi internal dan pasar untuk menentukan keunggulan kompetitif dan peluang untuk internasionalisasi. Lalu yang kedua ada penetapan strategi dan tujuan, mengembangkan strategi bisnis yang jelas dan menetapkan tujuan spesifik untuk ekspansi internasional. Lalu yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan, mengasah keterampilan dan pengetahuan tentang pasar internasionalisasi melalui pelatihan dan pendampingan yang relevan. Dan yang terakhir ada pelaksanaan dan evaluasi yang mengimplementasikan strategi internasionalisasi, terus memonitor perkembangan pasar. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.